Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel saya. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat bagi kalian semua. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas matematika kelas 4, yaitu operasi hitung campuran bilangan cacah. Kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Ya, namanya operasi hitung. Ya, operasi hitung kan ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, di sini operasi hitung campuran berarti otomatis semua ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Bagaimana cara pengerjaannya? Itu urutannya yang pertama adalah kalian kerjakan dulu jika ada tanda kurungnya. Yang kedua, jika tidak ada tanda kurung, maka yang harus kalian kerjakan lebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya, ya, atau pembagian atau perkaliannya sama saja. Nah, jika tanda kurung tidak ada, perkalian atau pembagian tidak ada, maka langsung urutan yang terakhir, yaitu urutan ketiga, penjumlahan ataupun pengurangannya. Jadi yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua perkalian atau pembagiannya, dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangannya. Nah, ini urutan dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal-soal yang akan saya jelaskan. Oke, pada contoh yang soal nomor 1, ya, 245 ditambah 35 dikurang 128. Nah, ini merupakan operasi hitung campuran, ya, karena tanda operasi hitungnya itu ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, sebelum itu saya ingatkan kembali urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran, yaitu tanda kurung, kedua perkalian atau pembagian, yang ketiga penjumlahan atau pengurangannya, ya. Nah, jika kalian perhatikan pada contoh soal nomor 1, yang pertama adalah tanda kurung. Nah, di situ tidak ada tanda kurung, berarti berikutnya adalah perkalian atau pembagiannya. Nah, di sini juga tidak ada perkalian atau pembagiannya. Nah, berarti kita yang urutan yang ketiga, ya, kita akan mengerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita kurangkan, saya akan membuat di sini baris 1, ya. Saya akan menjelaskan nanti per baris. Pada soal ini saya anggap saja baris pertama, yaitu baris pertama 245 ditambah 35 dikurang 128, agar nanti saya menjelaskan agar lebih mudah, ya, dalam menjelaskannya. Nah, pada soal baris pertama, ya, di mana terdapat dua operasi hitung, yaitu tambah dan kurang. Nah, di sini ada tambah sama kurang, ya, di mana tambah sama kurang ini berada pada posisi yang setingkat, artinya bisa dikerjakan dari mana saja, tapi peraturannya, ya, jika operasi hitungnya itu setingkat, maka kalian harus kerjakan yang paling kiri, ya, paling kiri atau yang paling depan, yaitu 245 ditambah 35, ya. Kebetulan penjumlahan berarti yang paling kiri penjumlahan, maka yang paling kiri dulu yang harus kalian kerjakan, seperti itu, ya. 245 ditambah 35 itu hasilnya adalah 280. Kemudian baru kalian kurangkan dengan 128. Nah, ini 280 dikurang 128 saya beri istilah baris kedua, ya, seperti itu, ya. Nah, pada baris pertama tadi kan operasi hitungnya 2 tambah sama kurang. Nah, pada baris kedua operasi hitungnya tinggal 1, yaitu pengurangan. Nah, udah tinggal kalian kurangkan saja, 280 dikurang 128, maka hasilnya adalah 152. Oke, contoh berikutnya 152 dibagi 8 dikali 3. Nah, ini sama, ya. Kita lihat urutan pengerjaannya dulu. Operasi hitung campuran, yang pertama tanda kurung. Nah, contoh nomor 2 tanda kurung tidak ada. Kemudian berikutnya perkalian atau pembagian. Nah, ini kebetulan contoh soalnya berupa pembagian dan perkalian. Nah, karena tanda kurung tidak ada, berarti langsung saja kita eksekusi, kita kerjakan, ya. Di sini pembagian sama perkalian, tapi sebelum itu saya akan beri nama dulu baris pertama, ya. Pada baris pertama ini, ya, terdapat dua operasi hitung, yaitu pembagian dan juga perkalian.
Nah, pembagian dan perkalian ini merupakan operasi hitung yang setingkat ya, sama kalau tambah sama kurang, kalau bagi sama kali ya, yaitu setingkat. Nah, jika operasi hitungnya setingkat, maka yang harus kalian kerjakan adalah operasi hitung yang paling kiri atau yang paling depan. Berarti pembagian dulu yang harus kalian kerjakan ya. Oke, kita bagi 152 bagi 8 itu hasilnya adalah 19. Bisa kalian cari ya dengan cara coret-coretan ya. Kemudian 19 ini dikali dengan angka 3. Nah, 19 kali 3 ini itu merupakan baris kedua ya. Pada baris pertama itu operasi hitungnya 2 bagi sama kali. Pada baris kedua operasi hitungnya menjadi perkalian saja ya, karena tadi pembagiannya sudah kita kerjakan. Nah, 19 dikali 3 itu hasilnya adalah 57. Seperti itu ya urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Berikutnya contoh yang ketiga, 175 ditambah 32 dikali 6 dikurang 25. Nah, seperti biasa saya akan memberi istilah baris pertama ya. Nah, sebelum kita kerjakan, kalian perhatikan tanda kurungnya, tidak ada tanda kurung. Kemudian urutan berikutnya perkalian atau pembagian. Kalian lihat pada baris pertama ya, di situ ada 3 operasi hitung, ada tambah, kali, sama kurang. Tambah, kali, kurang. Nah, di sini urutan pengerjaannya adalah perkaliannya dulu atau pembagiannya. Di sini ada perkalian, berarti perkalian dulu yang akan kita kerjakan. Jangan sampai salah ya, karena urutan penjumlahan atau pengurangan itu setelah perkalian atau pembagian. Jadi di sini urutan yang kedua adalah perkaliannya terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kalian kerjakan ya 32 dikali 6 ya, kalian tulis terlebih dahulu bilangan yang ada di depan 32 dikali 6 itu. Berarti kalian harus tulis dulu bilangan 175 ya, karena kan posisinya 175 itu ada di depan, berarti kalian tulis dulu 175 ditambah ya, kan seperti itu ya. Pada baris pertama 175 ditambah hasil dari perkalian 32 dikali 6. Berapa 32 kali 6? Hasilnya adalah 192. Kemudian baru kalian lanjutkan dengan dikurang 25. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan beri nama baris kedua. Pada baris kedua ini operasi hitungnya tinggal 2, yaitu tambah sama kurang. Nah, tambah sama kurang ya, ini merupakan operasi yang setingkat. Artinya kalian harus kerjakan yang paling kiri dahulu ya. Nanti 175 ditambah 192, maka hasilnya adalah 367 dikurang 25. Seperti itu ya. 367 dikurang 25 ini merupakan baris ketiga ya. Pada baris ketiga ini operasi hitungnya tinggal 1, yaitu pengurangan. Tadi 367 dikurang 25 hasilnya adalah 342. Kemudian contoh yang keempat, 325 dikurang 125 dibagi 5 ditambah 100 dikali 3. Nah, pada contoh yang keempat ini ya, jika kalian perhatikan operasi hitungnya ya, ini ada semua ya, lengkap. Ada ada kurang, bagi, tambah, sama kali, ini lengkap. Nah, ini kita lihat urutannya. Yang pertama adalah tanda kurung. Nah, pada soal nomor 4 tidak ada tanda kurung ya. Berarti kita bisa langsung ke urutan yang kedua, perkalian atau pembagian. Nah, di sini jika kalian perhatikan ya, kurang, bagi, tambah, kali. Ini kita namakan dulu baris pertama ya. Pada baris pertama, kita yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya. Tapi jika kalian perhatikan, pembagiannya sama perkalian itu lebih dulu pembagian ya, posisinya berada di depan pembagiannya. Berarti pembagian terlebih dahulu yang akan kita kerjakan, karena posisinya pembagian dulu, perkaliannya berada di belakang. Berarti pembagiannya dulu yang harus kita kerjakan. Nah, 125 bagi 5 ini hasilnya. Tapi sebelum kita hasilkan pembagian 125 bagi 5, tentunya jangan lupa menulis terlebih dahulu bilangan yang berada di depannya, yaitu 325 ya. Kalian tulis dulu sebelum kalian hasilkan
pembagian 125 bagi 5. Jadi kalian tulis terlebih dahulu bilangan di awalnya, yaitu 325, kemudian dikurang hasil pembagiannya, seperti itu. Kemudian ditambah 100 dikali 3. Nah, seperti ini. Nah, pada 325 dikurang 25 ditambah 100 dikali 3, ini kita beri nama baris kedua. Pada baris kedua itu operasi hitungnya tinggal 3 ya, itu tinggal kurang tambah sama kali, karena operasi pembagian di baris pertama sudah kita kerjakan dan menghasilkan bilangan 25. Dan sini pada baris kedua operasi hitungnya pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Nah, di sini masih ada perkalian ya, berarti kita utamakan terlebih dahulu perkaliannya, baru operasi penjumlahan ataupun pengurangannya. Kita utamakan perkaliannya dulu. Jangan lupa ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalian harus menulis dulu bilangan yang ada di depannya ya, yaitu 325 dikurang 25 ditambah hasil dari 100 dikali 3, itu 300, seperti ini ya. Nah, pada yang berikutnya sini baris ketiga tinggal operasi pengurangan dan penjumlahan ya, berarti tinggal 2. Semakin ke bawah ya barisnya, maka operasi hitungnya semakin berkurang ya, karena di awal di baris pertama 2 semua operasi yang sudah kita dahulukan sudah kita kerjakan. Pada baris ketiga ini tinggal pengurangan dan penjumlahan, kurang dan tambah, operasi hitungnya setingkat. Nah, kalau setingkat berarti kita kerjakan yang paling kiri ya, paling kiri dahulu kita kerjakan. 325 kurang 25 hasilnya 300, kemudian ditambah 300. Ini baris keempat tinggal penjumlahan saja, maka 300 tambah 300 hasilnya adalah 600 ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kelima yaitu 24 dikali 30 dalam kurung 34 ditambah 27 dikurang 1205. Nah, di sini pada contoh yang kelima tetap kita perhatikan urutannya, yaitu pertama tanda kurung. Nah, di sini ada tanda kurung ya, berarti utamakan yang diberi kurung dulu. Mau apapun operasi hitungnya, jika di dalam kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan sebutkan dengan baris pertama. Ya, baris pertama itu perkalian tambah sama kurang ya. Tapi di sini ada tanda kurung, kita kerjakan tanda kurungnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian hasilkan ya operasi hitung yang di dalam kurung itu 34 tambah 27, jangan lupa untuk menuliskan bilangan yang ada di depannya ya. 24 ya, 24 dikali seperti ini. 24 dikali hasil penjumlahan 34 ditambah 27, itu hasilnya adalah 61. Kemudian kalian kurang dengan 1205. Nah, di sini adalah baris kedua. Pada baris kedua itu operasi hitungnya berupa perkalian dan juga pengurangan ya. Nah, di sini perkalian dan sama pengurangan merupakan operasi hitung tidak setingkat. Nah, kalau tidak setingkat maka yang harus dikerjakan adalah perkaliannya atau pembagiannya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas. Yang harus kita kerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu ya. 24 dikali 61 hasilnya adalah 1464 dikurang 1205. Di sini baris ketiga yaitu berupa pengurangan. Langsung saja kita kurang 1464 dikurang 1205. Hasilnya adalah 259. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.